Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS, yaitu bab 2, di mana bab 2 itu judulnya tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun subbab pembahasan kita yaitu bagian A tentang norma masyarakat. Nah, kami mengingatkan kembali ada beberapa subbab pembahasan yang digambarkan dalam peta konsep. Subbab pembahasan yang pertama yaitu norma masyarakat. Yang kedua adalah hak dan kewajiban pada norma. Yang ketiga adalah undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertulis. Yang keempat yaitu perumusan dan pengesahan undang-undang dasar negara tahun 1945, dan yang terakhir adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari kelima sub pembahasan ini akan dibuatkan menjadi 5 pembahasan atau 5 video. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma masyarakat. Nah, seperti apa norma masyarakat? Nah, kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Maka seorang warga negara yang baik, tentu akan mengucapkan salam lebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Nah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah itu merupakan salah satu contoh dari norma. Nah, walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri, apalagi kalau rumahnya itu adalah rumah orang lain, maka harus mengucap salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Jadi jangan dulu masuk kalau belum dipersilahkan masuk dan pintunya belum terbuka. Maka sebaiknya kita ucapkan salam terlebih dahulu atau ketuk pintunya terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Nah, norma-norma seperti itu diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi lebih tertib dan seluruh warga negaranya itu selalu damai. Jadi sekali lagi ketika kita menggunakan atau menerapkan norma tersebut, contohnya tadi masuk ke rumah orang lain atau rumah sendiri dengan mengucapkan salam atau mengetuk pintu terlebih dahulu, maka ketika diterapkan dengan baik, maka akan menjadi dalam kehidupan masyarakat itu menjadi tertib dan juga menjadi damai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sekali lagi, pengertian norma itu merupakan aturan. Aturan untuk apa? Yaitu untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya pengertian norma itu merupakan aturan atau ketentuan yang mengikuti atau mengikat warga kelompok dalam suatu masyarakat. Salah satu contohnya di Aceh. Nah, di Aceh ketika tidak melaksanakan norma maka akan dikenai sanksi. Bukan hanya di Aceh ya. Jadi secara umum apabila kita melanggar norma maka akan dikenai sanksi. Contohnya di Aceh, sanksi melanggar norma antara lain yaitu dicambuk punggungnya. Nah, sedangkan di Kalimantan serta di Papua ada beberapa sanksi ketika kita melanggar beberapa norma yang diterapkan di dalam suatu masyarakat. Nah, sanksi di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Nah, di masing-masing daerah tentu ada juga jenis sanksi khusus yang ditetapkan suatu masyarakat. Nah, apabila kita melanggar suatu norma, maka akan dikenai sebuah sanksi. Tadi contohnya di Aceh, ketika melanggar suatu norma, maka akan dikenai cambuk punggungnya. Sedangkan di Kalimantan serta di Papua, apabila melanggar sebuah norma yang diterapkan di masyarakat, salah satu sanksinya gitu ya dari berbagai sanksi, salah satu sanksinya di Kalimantan dan di Papua itu adalah harus membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Nah, di dalam kehidupan masyarakat pun norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jadi,
Norma itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada norma yang bentuknya aturan tertulis dan ada juga aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan yang tidak tertulis ini contohnya apa? Norma apa? Yaitu norma adat istiadat ya. Istiadat yaitu yang berasal dari secara turun-temurun atau dari ucapan atau perkataan ya, seperti itu. Sedangkan norma-norma yang tertulis salah satunya adalah norma hukum, itu ya, norma agama, itu tertulis ya, aturan-aturannya seperti itu dan yang lain-lain. Oke, yang selanjutnya nilai penting norma. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antaranya nilai penting norma tersebut adalah yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan juga keamanan bersama. Yang kedua mencegah benturan kepentingan warga negara atau antar warga. Yang ketiga membentuk akhlak atau karakter manusia. Yang keempat menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang kelima yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu beberapa nilai penting ketika sebuah norma itu benar-benar dilaksanakan atau bahkan dipatuhi gitu ya oleh semua warga. Salah satunya tadi tentunya adalah bisa menciptakan ketertiban dan juga keamanan. Tentunya semua warga negara itu pasti pengen tertib dan juga keamanan. Makanya patuhi setiap norma-norma yang berlaku di dalam setiap masyarakat. Baik di dalam lingkungan gitu ya, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, atau bahkan di lingkungan bangsa dan negara. Jadi ketika kita mematuhi norma di berbagai lingkungan, maka akan tercipta yaitu sebuah ketertiban dan juga keamanan serta kenyamanan bersama. Selain itu bisa mencegah benturan kepentingan warga negara atau antar negara karena saling mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam setiap lingkungan tersebut atau di setiap daerah ya. Yang ketiga tadi yaitu membentuk akhlak atau karakter manusia. Dan yang keempat tadi menjadi petunjuk. Nah, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Serta yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga jenis norma. Nah, secara umum norma itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan juga larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, norma susila. Nah, norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati atau suara hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Nah, contohnya norma agama yaitu dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Contohnya kalau di Muslim perintahnya itu harus menunaikan sholat. Terus di agama-agama yang lainnya pun banyak perintah-perintah dari norma agama ini. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, maka yang akan memberikan sanksinya itu langsung dari Tuhan ya, seperti itu. Sedangkan norma susila contohnya yaitu yang menggunakan suara hati nurani manusia itu ketika misalkan ada ketinggalan dompet, ibu-ibu atau orang-orang gitu atau bapak-bapak yang ketinggalan dompet sehingga kita menemukan dompet tersebut dan ternyata ada isi uangnya atau barang-barang yang berharga, maka kita segera kembalikan dompet tersebut itu kepada pemiliknya. Jangan sampai ada barang-barang yang hilang ketika kita menemukan dompet tersebut atau kita yang mengambil barang yang berharga tersebut, itu tidak boleh karena itu berbenturan dengan norma susila ya, seperti itu, suara hati nurani dari setiap manusia. Yang selanjutnya yaitu norma sosial. Nah, di mana norma sosial ini atau norma kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang selanjutnya norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia
Dalam kehidupan bernegara, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran setiap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, penjara, ataupun denda. Nah, yang selanjutnya yaitu norma dan nilai-nilai Pancasila. Nah, di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan sosial. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antaranya norma ini adalah berkewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, norma kemanusiaan, yaitu merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama, juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan juga meraih cita-cita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu norma persatuan. Nah, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan, baik kata-kata maupun fisik, juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. Yang keempat, norma kerakyatan, yaitu merupakan norma yang terkait dengan nilai-nilai kerakyatan seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. Yang terakhir yaitu norma keadilan sosial, merupakan norma yang terkait dengan nilai-nilai keadilan sosial. Di antaranya norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.